Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga hilang kendali karena ngebut di jalan, sebuah truk dam di Lombok Tengah menabrak pemotor hingga tewas. Diduga menjadi pengedar narkoba, seorang pemuda di Bima diringkus polisi. Peringati Hari Santri, ratusan pelajar di Lombok Barat menggelar karnaval Islami dan berziarah ke makam para kiai. Seorang pemuda bernama Muhammad Yamin diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Bima karena diduga mengedarkan narkotika di sejumlah wilayah di kota Bima dan sekitarnya. Tersangka dibekuk di tempat persembunyiannya di salah satu rumah kosong di Desa Tembe, Kecamatan Bolo. Dari tangannya polisi menyita 33 paket sabu-sabu siap edar seberat 9,72 gram serta uang tunai jutaan rupiah yang diduga merupakan hasil berjualan narkoba. Meski sempat mengelak, namun polisi menemukan barang bukti narkotika yang disembunyikan di bawah ranjang tempat tidurnya. Kami melakukan serangkaian penyelidikan bersama tim opsional. Setiba di sana kami menemukan seorang laki-laki yang kemudian kami amankan dan dilaksanakan penggeledahan. Benar, di sana didapatkan BB 30 poket kecil, kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat 2,52 gram. Kemudian terhadap terduga kami amankan beserta barang bukti. Polisi masih memburu rekan tersangka yang memasok narkoba ke pelaku yang diduga merupakan jaringan pengedar antar daerah. Atas ulahnya, pemuda 35 tahun ini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Bima. Pencurian uang kotak amal kembali terjadi di salah satu masjid di Kelurahan Seganteng, Kecamatan Sandubaya, Mataram pada Senin dini hari. Pencurian itu baru diketahui marbot masjid pada pagi hari saat membuka pintu untuk sholat subuh. Dari hasil olah TKP bersama warga sekitar, polisi menduga pelaku masuk ke masjid dengan menjebol tembok ornamen di bagian samping. Pelaku juga merusak gembok 4 kotak amal dan menguras uang sumbangan warga yang ditaksir mencapai 2 juta rupiah lebih. Mirisnya, selain minim pengawasan, diduga pelaku juga mengetahui kamera CCTV yang terpasang di dalam masjid sudah tidak berfungsi. Berserakan kotak amalnya. Itu kotak amalnya ada berapa? 4. Terus isi uangnya berapa? Kira-kira kurang lebih 2 jutaan ya. 2 jutaan. Tempatnya itu dirusak kotak amalnya. Sebelum ini sudah pernah ada kejadian apa gimana? Dulu sudah pernah. Sudah pernah. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan masih memburu pelaku pencurian tersebut. Kami sudah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa informasi. Memang telah terjadi pencurian kotak amal di sana. Jadi modusnya pelaku membobol salah satu hiasan masjid yang ada di dinding, kemudian masuk melewati pintu dengan cara mencongkel, kemudian dengan alatnya mencongkel kotak amal, kemudian kabur. Untuk mengantisipasi pencurian serupa, polisi meminta warga mengaktifkan kamera pengawas dan memperketat pengawasan di rumah ibadah yang kerap menjadi sasaran para pencuri kotak amal. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.
Seorang pemuda bernama Aan asal Lombok Tengah diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri sepeda motor di sebuah rumah indekos di Kelurahan Karangpulai, Kecamatan Skarbila, Ampenar. Tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor yang diparkir di halaman rumah indekos saat ditinggal beristirahat. Dari tangannya, polisi menyita 1 unit sepeda motor curian yang sebelumnya sempat dijual ke orang lain. Dari hasil pemeriksaan, tersangka membawa kabur motor korban dengan cara mendorongnya keluar rumah indekos, kemudian merusak kunci kontaknya. Untuk motor yang dicuri adalah Kawasaki Kagek. Untuk modus pelaku melakukan pencurian di kos milik korban dengan cara menggeret sepeda motor tersebut, kemudian setelah agak jauh dari kos, memotong kabel untuk menghidupkan motor. Untuk pelaku menjual sepeda motor tersebut di Lombok Tengah, kemudian berhasil diamankan di tangan penadah seperti itu. Di mana tangkap pelaku? Pelaku ditangkap di Lombok Tengah. Di rumahnya apa di mana? Di rumahnya. Tersangka mengaku menggadai motor tersebut kemudian hasilnya digunakan untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras. Sudah sempat dijual? Sudah Pak. Berapa dijual? Dijual 4 juta tapi dikasih uang 1.800.000. 1.800.000. Kemana terus hasil kamu jual? Habis Pak. Habis pakai apa? Bukan sehari. Apa itu? Narkoba? Enggak Pak. Apa? Buat beli makan, buat minum. Minum apa? Tua Pak. Atas ulahnya, pemuda berusia 20 tahun itu dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dan Riri Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.